spektakuler people semuanya. Kita jangan dulu selamat malam ya. Dan ternyata setelah sekian purnama, kita melewati banyak high season yang berlaku di BNS. Hari ini kita hadir kembali ya dengan event yang begitu luar biasa. Yang mana terakhir kita ada event tuh kalau nggak salah di bulan November ya. Dan tentunya selepas high season atau tahun baru kemarin, hari ini BNS ngadain lagi event buat kamu nih spektakuler people yang mungkin belum semua datang ke BNS. Karena tentunya kita sudah mulai masuk lagi ke rangkaian event-event yang akan berlangsung di Batunes Spektakuler. Dan tentunya besok kita juga masih akan langsung ya bersama dengan anggota-anggota event yang hari ini tadi baru sesi yang pertama, karena sesi yang keduanya akan berlangsung esok hari. Jadi buat spektakuler people semuanya, jangan lupa besok datang ke sini aja karena ada kejutan seru buat kamu. Dan tentunya kita sapa dulu, selamat malam spektakuler people semuanya. Balik lagi nih sama aku Thomas, dan ini bintang tamu kita yang udah datang di sini. Nanti kita akan kenalan, tapi sebelum kita kenalan, jangan lupa untuk selalu aja ya like, comment, subscribe di akun podcast kita yang satu ini dari Batunes Spektakuler. Apalagi kalau bukan di Speak Talks, bincang-bincang seru untuk event Batunes Spektakuler. Oke, malam hari ini ya, eventnya pertama kali di tahun 2026 kita hadir lagi bersama dengan event luar biasa. Kenapa aku bilang luar biasa? Karena ini tingkatannya nggak cuma interlokal Kota Batu, Kota Malang, Jawa Timur, tapi ini udah nasional. Wow! Kalau nasional berarti udah seluruh Indonesia ya. Nanti kita akan bincang-bincang seru bersama dengan salah satu narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini. Ya, oke, kita akan kenalan dulu boleh ya dengan narasumber kita. Nanti biarkan beliaunya yang menjelaskan ini event apa ya, tentunya tentang apa. Karena beliau yang paling tahu. Karena nanti kita akan mengupas dikit ya, secuil nanti kita akan bahas satu per satu. Yuk, kita kenalan dulu. Kayak ini di sebelah kiri saya sudah ada bintang tamunya, boleh dong kita sapa dulu spektakuler people-nya. Halo semuanya, selamat malam. Halo kalian yang lihat ini. Oke, nah kita kenalan dulu dong, kakak namanya siapa dong? Pasti ini spektakuler people pengen tahu ya. Ini kakaknya namanya siapa, dari kota mana, umurnya berapa, masih single nggak ya? Itu bonus aja, ya boleh kenalan dulu boleh. Oke, sebelumnya mohon perkenalan, nama saya Muhammad Khalil Azim, biasa panggilannya Khalil. Di sini saya sebagai ketua pelaksana event di Batunes Spektakuler. Dan umur saya masih 20 tahun gitu. Oke, masih 20 tahun ya. Dan kalian tahu eventnya apa? Eventnya apa Mas? Kasih tahu dong spektakuler. Kejuaraan Robotika Nasional 2026. Wow, kejuaraan Robotika Nasional 2026. Tentunya sekali lagi BNS menjadi salah satu tempat ya diajarnya kan ajang nasional yang luar biasa. Ini udah Kejurnas ya, termasuk Kejurnas ya, kejuaraan nasional loh ya untuk robotik. Wow, seperti apa sih, kita akan tanya satu-satu secara lebih detail. Oke, kita langsung aja bertanya sama Mas Khalil ya. Aku panggil Mas Khalil aja ya. Boleh. Oke, Mas Khalil, aku dan juga mewakili spektakuler people semua di sana mau nanya dong ya. Ini kejuaraan nasional robotik 2026. Sebelumnya yang 2025 pernah diadakan di ajang mana, Mas? Sebelumnya di 2025 kita mengadakan di Transnow Surabaya. Wow, di Surabaya teman-teman di 2025 yang lalu, dan sekarang 2026 ada di Kota Wisata Batu dan tempatnya ada di Batunes Spektakuler. Ini kira-kira ada berapa hari nih Mas untuk kejuaraan nasional robotiknya? Untuk event kita sendiri kita bagi jadi 2 hari. Untuk hari pertama kemarin, untuk hari ini sendiri kita di SD dan SMP, besok di SMA dan mahasiswa. Oke, jadi ada 2 hari dengan kategori yang berbeda. Yang mana pada hari ini ya, ini adalah kategori SD dan juga SMP nasional untuk robotiknya. Dan tadi juga barusan kita udah lihat wordingnya juga. Dan besok itu untuk kategori SMA dan juga tingkat mahasiswa berarti ya, universitas ya. Bener banget. Nah Mas, ngomong-ngomong soal robotik Mas, ini pasti bagi aku dan juga spektakuler yang mungkin sedikit lebih awam ya. Ini kalau misalnya dilihat-lihat tadi itu kan keserunya kan seru banget gitu kan. Kalau dilihat, waduh ini persaingannya bener-bener persaingan banget. Ini kira-kira ada kategori khusus gak sih yang dilombakan atau dijuarakan di setiap turnamennya atau dari setiap perlombaan yang berlangsung antara 2025, 2026 seperti itu? Untuk kita sendiri setiap tahun kita menggunakan kategori yang sama, yakni ada 11 kategori, salah satunya ada di robot sumo dan robot soccer, dan masih banyak lagi kategori-kategori lainnya. Oke, jadi ya kategorinya ada 11 kategori. Salah satu tadi ada robotik untuk sumo dan soccer. Kalau soccer udah kelihatan ya, pasti pakai bola tentunya ya.
Kalau sumo? Kalau sumo tuh dorong-dorongan dari arena itu, yang tadi di depan itu. Oh gitu. Jadi ya kalau sumo itu ada saling dorong-dorong kayak gulat Nah, berarti ya. iya. Kayak gulat. Mas, ini kan gini. Ini kan pesertanya untuk kategori ini adalah SD dan juga SMP. Apakah untuk besok SMA dan juga mahasiswa masih dengan kategori yang sama dengan 11 kategorinya? Untuk besok masih sama kita. Masih sama. Cuma nampaknya tingkatnya lebih tinggi lagi Lebih mungkin ya. tinggi, Lebih tinggi lagi. Mas kalau boleh tahu spill dikit dong tadi teman-temannya yang ikut kompetisi ini dari kota-kota mana aja sih? Wah, kalau hari ini kita banyak banget ya. Yang paling jauh tadi ada yang dari Brebes, terus habis itu ada yang dari Banyuwangi, dari Jember, dari Makassar juga ada nih hari ini datang di Batu. Waduh, kesan pertama sih Mas, ini kan sempat dengar ya katanya kalau ada kejurnas robot seperti ini kan areanya tertutup. Ini kan sedikit lebih terbuka ya. Ya. Ini kenapa tiba-tiba punya rencana, ayo kita ke BNS, ini areanya sedikit terbuka. Kenapa nggak misalnya yang tertutup lagi gitu? Sebenarnya kita memang perlu untuk arena tertutup, namun apa ya? Kayak ada ketertarikan sendiri sih di BNS ini. Jadi cobalah tahun ini di BNS, mungkin tahun depan bisa jadi di sini lagi. Oke, jadi mencoba hal baru ya. Kalau Bener. biasanya memang areanya tertutup, tapi sekarang areanya lebih terbuka lagi nih para spectacular people. Dan tentunya nih Mas, kalau pertunjukan semacam itu atau mungkin kayak kejuaraan semacam itu ya, itu apakah ada deadline khusus, misal pendaftarannya dimulai per kapan, di bulan apa, kemudian nanti kejuaraannya akan berlangsung berapa lama, sampai hari ini termasuk finalnya ya, termasuk ya? Iya, benar. Oke, bisa dijelaskan dulu sama spectacular people-nya? Kalau kita sih kalau di kejuaraan robotika itu jadi seleksinya full waktu hari pertandingan. Jadi dari babak penyisian, babak 32 besar, 16 besar sampai ke final dan perebutan juara satu itu di hari hanya. Tapi kalau misalnya kita pendaftaran ini termasuk banyak juga ya. Kita baru open pendaftaran baru 1 bulan ini. Tapi udah 200 tim yang daftar untuk di BNS ini. Oh wow, 1 bulan ini berarti di awal tahun ini ya? Bener, Oh di awal tahun. ini. Dan ini cara menyiarkannya nih ya, cara menunjukkan kepada masyarakat Indonesia kita ada kejuaraan nasional robotik ini tuh kemarin pakai caranya pakai apa aja? Entah atau dari omongan ke omongan, media sosial atau apa? Kalau kemarin sih yang pasti dari media sosial itu penting banget ya, kalau misalnya buat nge-share ke flyer-flyer kayak gitu. Terus habis itu ke teman-teman mungkin yang pernah ikut lomba robot juga kita coba bantu ikutkan lagi di sini nih, sekalian wisata di Kota Batu ini, apalagi di BNS ini gitu. Oke, jadi ini buat spectacular people semuanya yang baru tahu ya, ternyata kejuaraan nasional robotik ini ya baru dapat masanya setelah 1 bulan ini, dan itu udah mencapai 200 peserta ya, 200 tim yang bergabung. Apakah ada langganan khusus nih Mas dari kejuaraan robotik ini yang selalu, oh ini selalu ikut nih, oh ini selalu dapat nih gitu? Kalau langganan khusus pasti ada sih, kayak mungkin karena mereka sudah percaya dengan kita, kalau sertifikat kita juga udah bertaraf nasional dan juga berkurasi, jadi mungkin mereka sudah pengen ikut lagi lah, setiap tahun pasti ikut. Ada yang 10 tahun lebih udah ikut kita sampai sekarang. Waduh, berarti ini memang bawaannya memang atas nama sekolah ya? Bener, Atas nama sekolah. Kalau misalnya Mas, ini kan sejauh ini kan hari ini masih tingkat SD sama SMP, Iya. besok SMA sama mahasiswa. Mahasiswa. Apakah ada suatu saat kita buka untuk kelas kategori umumnya, misalnya di atas mahasiswa gitu atau gimana? Atau pernah sempat ada gitu? Kalau kita sendiri ngadain untuk umum masih belum sih. Kalau jenjang sekolah selama ini memang dari SD sampai mahasiswa, karena kita kan nyarinya kejarnya dari sertifikatnya, karena kan sekarang siswa atau pelajar-pelajar kan butuh banget sertifikat buat ke jenjang berikutnya. Jadi kita bantu nih buat kalian-kalian yang mau masuk ke jenjang berikutnya, ikut event kita, nanti kalian ngasah skill di sini, kalau kalian juara sertifikatnya bisa buat ke jenjang berikutnya gitu. Oh gitu. Iya. Ini kan saya tadi sempat dengar-dengar nih Mas ya, sertifikat yang didapat ini bisa membantu para peserta ya untuk bisa kayak masuk perguruan tinggi tanpa tes atau mungkin masuk sekolah negeri kayak gitu. Apa itu bener atau gimana? Itu bener banget. Sebenarnya malah saya sendiri yang membuktikan dari event ini. Saya 2021 tuh ikut event ini juga, 2022 ikut, dari 2019 sih saya ikutnya lebih tepatnya. Namun 2023 saya coba buat ke tingkat universitas waktu itu. Bahkan kalau bisa dibilang nilai saya cuman 83 sih. Itu pendek banget kalau di tingkat sekolah. Namun di tingkat jalur rapot itu udah maksimal untuk sertifikat kalian. Kalau misalnya mau masuk ke jenjang berikutnya sangat membantu. Buktinya saya bisa
masuk di kampus top 10. Oke, luar biasa banget ya. Jadi ya istilahnya kayak privilege-nya ya kalau kamu Nah. juara di kejuaraan nasional robotik 2026 ini ya, dapat sertifikatnya itu bisa digunain yang pertama buat daftar ya. Ya. Buat daftar langsung di universitasnya, kemudian buat nambah juga ya Bener. kayak oh ini nilainya kurang tapi aku dapat Nah, sertifikat gitu ya. poin lah Mas. Wow, jadi kayaknya banyak banget nih ya buat seluruh spektakuler people semuanya yang hari ini ya sudah hadir ya, tadi udah ikut kejuaraannya. Kalau boleh spill dulu deh, tadi yang juara 1 untuk kategori SD-nya itu dari kota mana ya Kak? Boleh tahu ya Kak? Tadi paling banyak sih yang lumayan memborong dari Surabaya sih. Surabaya teman-teman ya. Jadi memang bener-bener ya diapresiasi banget ya. Sekali lagi sertifikatnya berguna banget. Jadi selain dapat hadiah, trofi, sertifikatnya itu juga ada fungsinya tersendiri ya. Jadi sekali lagi buat spektakuler people yang baru saja bergabung ya, kita ingatkan lagi nih ya bahwa di BNS masih ada event selanjutnya yang akan menemani jalan-jalannya. Karena tentunya besok kita masih akan melihat turnamen lagi kejuaraan nasional robotik 2026 untuk kategori SMA dan juga kategori tingkat mahasiswa. Dan tentunya ini pasti lebih sulit lagi karena persaingannya cukup besar ya. Sangat Ini ketat. kalau misalnya dari animonya para peserta nih Mas, kira-kira dari kategori SD SMP sama SMA mahasiswa, ini peminatnya paling banyak yang mana? Malah mahasiswa SMA mahasiswa ini. SMA gitu. mahasiswa. Jadi sekali lagi spektakuler people ya. Kalau hari ini tadi udah bener-bener rame banget area food gardennya BNS, besok bisa lebih rame lagi. Bener. Kalau boleh tahu besok kita mulai di jam berapa nih Mas? Besok kita mulai di jam 8 pagi. Jam 8 pagi ya. Nanti terus berkelanjutan sampai kita nemu sang juara ya. Bener. Jadi ini sistemnya satu persatu ya, satu kategori dulu atau gimana? Oh, kita langsung berurutan sih karena kan emang kita di food courtnya ini kan luas banget. Nah, jadi kita untuk tempat-tempatnya kita bisa menguasai daerah sini lah. Kita ada yang di sini, ada yang di sebelah kiri. Jadi kita cukup puas lah di BNS ini gitu. Oke, jadi di BNS sistemnya satu kategori ini barengan dengan kategori yang lain Bener. karena tempatnya berbeda-beda. Jadi yang sumo di sini, yang soccer di sana, kayak gitu ya. Jadi waktunya juga nggak makan terlalu lama ya. Bener itu. Bener banget. Oke deh, spektakuler people yang sudah gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Mungkin kalau mau bertanya-tanya soal info-info robotik, mungkin ada media sosialnya nih yang mau kita spill dulu nih ke spektakuler people-nya. Boleh. Nanti mungkin yang mau ikut event juga kita nasional bisa hubungi di Instagramnya IRTC Official. IRTC official Iya. Instagramnya DM aja ya. Mungkin buat spektakuler yang baru tahu, oh ternyata ada IRTC ya yang bisa ngajak kita buat ikut kejuaraan nasional robotik ya. Mungkin nanti ini 1 tahun sekali berarti ya. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Jadi nanti di 2027 mendatang kamu udah siap banget untuk ikut kompetisi robotik tingkat nasional. Luar biasa. Oke, Mas Galil, thank you banget udah ngasih info-infonya. Luar biasa banget. Tentunya sedikit ada perubahan ya. Kalau yang dulu-dulu di event-eventnya BNS kita jarang ada robotik ya. Hari ini kita buka langsung dengan robotik dan semoga ini berkelanjutan terus ya. Dan tentunya buat spektakuler people semuanya ya, pantengin terus media sosialnya dari BNS karena ada info-info menarik ya yang akan kami suguhkan nih buat para spektakuler people semuanya. Siapa tahu ya, kita masih ada event-event yang akan berlangsung dan nampaknya yang paling deket ya masih tentang Chinese New Year ya. Jadi pantengin terus aja, jangan sampai kamu kelewatan informasi penting tentang Batu Night Spektakuler. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Galil untuk informasinya, luar biasa banget. Dan tentunya buat spektakuler people semuanya, terima kasih telah menyaksikan podcast kita hari ini. Dan sekali lagi ya, bantu yuk channelnya biar tambah lebih besar lagi, lebih up lagi ya. Karena siapa tahu kamu juga orang beruntung yang akan dapatkan hadiah dari BNS ya, yang telah mengikuti atau mensubscribe ya Batu Night Spektakuler. Dan sekali lagi, saya terima kasih banget di spektakuler people semuanya. Kita ketemu lagi di next event. Selamat malam.